Studi Ekonomi Syariah 4C. Baik, di sini saya izin mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggota 3 orang, yaitu Tika Putri Amalia, Bilkis Dewi Salsabila, dan Oktavian Dwi Kurniawan dari kelompok 3. Dengan dosen pengampu Dr. Juni Iswanto, SE. Dengan tema keunggulan komparatif, yaitu langsung saja saya akan membahas dari A. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif. Dalam bab 2 disebutkan bahwa motif buat melakukan pertukaran merupakan adanya manfaat berdasarkan perdagangan yang mungkin diperoleh oleh sang kedua belah pihak. Timbulnya manfaat tadi merupakan disparitas kesukaan atau pola konsumsi. Perbedaan kesukaan atau pola konsumsi antara dua negara memang sanggup adalah penyebab timbulnya perdagangan antar negara. Tetapi para pakar ekonomi biasanya kini beropini bahwa disparitas pola konsumsi antar negara bukan adalah penyebab yang paling primer dan timbulnya perdagangan internasional. Arti berdasarkan istilah lebih efisien ini khususnya kita akan membedakan dua masalah. Satu, negara sanggup lebih efisien secara absolut dibanding menggunakan negara lain. Contohnya, negara A sanggup membentuk beras lebih murah daripada negara B. Dalam hal ini kita kulakan bahwa negara A memiliki keunggulan absolut terhadap negara B pada produksi beras. Kasus yang lain merupakan jika suatu negara lebih efisien secara nisbi dibandingkan menggunakan negara lain. B. Keunggulan mutlak. Kaum klasik sebelum David Ricardo biasanya beropini bahwa suatu negara mengekspor barang tertentu lantaran negara tadi sanggup membentuk barang tadi menggunakan porto yang secara absolut lebih murah dan pada negara lain memiliki keunggulan absolut pada produksi beras tadi. Lalu apa yang akan terjadi? Indonesia akan mengekspor rempah-rempahnya ke Persia dan Persia akan mengekspor karpetnya ke Indonesia. Lalu mengapa? Karena rempah-rempah Indonesia cenderung lebih murah daripada rempah-rempah Persia, sedangkan karpet Indonesia cenderung lebih murah. Sering dengan membesarnya skala produk yang lebih murah akan laku lebih mahal produk. Oleh karena itu, Indonesia akan mengkhususkan diri dalam pembuatan rempah-rempah dan impor-ekspor karpet. C. Keunggulan komparatif. Misalnya, hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi dan mesin yang lebih efisien. Orang pada umumnya memperhatikan keterampilan kerja mereka. Dalam hal ini, negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua komoditas. Apakah ini berarti bahwa negara mengekspor semua barang tetapi tidak mengimpor sama sekali? Teori keunggulan absolut akan menjawab, ya, namun ekonomi klasik David Ricardo menolak. Dalam hal ini, menurut pandangan Ricardo, digunakan teori keunggulan komparatif. Negara hanya akan mempelajari produk dengan keunggulan komparatif lebih tinggi dan hanya akan mengimpor produk dalam keunggulan komparatif. D. Spesialisasi produksi. Sekarang anggap saja bahwa di Persia seluruhnya tersedia 600 hari kerja dan di Indonesia tersedia 800 hari kerja. Hari kerja yang tersedia ini kita anggap sebagai batas kapasitas di masing-masing negara untuk memproduksi barang-barang tersebut dengan kebutuhan hari kerja yang sama seperti di atas.
maka kita sanggup mendeskripsikan batas kemampuan produksi bagi kedua negara sebagus terlihat dalam laman berikut. Sekarang memungkinkan kita mengatakan bahwa hanya ada 600 hari kerja di Persia dan 800 hari kerja di Indonesia. Kami percaya bahwa hari kerja yang tersedia ini merupakan batasan kemampuan negara manapun untuk memproduksi komoditas ini. Di bawah persyaratan hari kerja yang sama seperti sebelumnya, yaitu dalam dijelaskan batas kemungkinan produksi atau FPP kedua negara tersebut. Manfaat potensial perdagangan. Seumpama tingkat harga relatif seimbang yang terjadi adalah selembar permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah. Ingat bahwa dalil harga relatif di atas 2/3 lebih kecil daripada 5/6 lebih kecil dari 1. Sesuai dasar dalil tersebut mengenai ahli atau spesialisasi tersebut, maka dari itu Persia akan menggunakan seluruh tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi 300 lembar permadani. Mulai dari itu, masing-masing negara bisa menukarkan barang-barang produksinya dengan barang-barang produksi negara lain dengan harga yang cukup relatif sesuai perdagangan internasional tersebut di atas, yaitu 1 lembar permadani sama dengan 5/6 kg rempah-rempah. Jadi semisal Persia memiliki hasil produksi pada 300 lembar permadani, bisa menukarkan barang dengan negara lain. Baik, nanti pembahasan akan dilanjutkan oleh Mas Octavian Dwi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. F. Volume ekspor dan impor. Sampai tahap pembahasan ini telah bisa mengatakan bahwa barang apa yang diekspor atau diimpor masing-masing negara dapat kita menentukan pola seberapa besar ekspor dan impor masing-masing negara, asal kita tahu pola konsumsi yang dipilih oleh masing-masing negara. Pola konsumsi pada prinsipnya bisa dipilih di antara titik-titik pada CPF yang baru, yaitu pada garis yang putus-putus. Pola konsumsi yang dipilih Indonesia adalah pola titik B, yaitu 120 lembar permadani dan 100 kg rempah-rempah. Indonesia berspesialisasi penuh dalam produksi rempah-rempah. 200 kg ini berarti bahwa ada sisa 100 kg rempah-rempah untuk diekspor Persia dan ditukarkan dengan 120 lembar permadani yang diinginkan. G. Hukum permintaan timbal balik. Pada posisi A dan B dalam contoh di atas adalah posisi keseimbangan karena jumlah rempah-rempah yang diekspor Persia sama dengan jumlah permadani yang diekspor di Indonesia. Karena permintaan dan penawaran masing-masing semua imbang, maka tidak ada kecenderungan bagi harga relatif yang berlaku. Seandainya penduduk Indonesia suka dengan untuk mengonsumsi rempah-rempah untuk kebutuhan sendiri dan tidak terlalu berkeinginan yang kuat untuk membeli permadani Persia. Seandainya pula bahwa penduduk Persia masih begitu menyukai rempah-rempah Indonesia
dalam keadaan seperti ini, Indonesia cenderung untuk mengeksplor rempah-rempahnya dalam jumlah yang lebih kecil, meskipun orang Persia bersedia menukarkan dengan permadani yang lebih baik. Keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak atau absolut merupakan kemampuan individu, perusahaan daerah, atau negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan jumlah input biaya yang sama. Secara sederhana, keunggulan mutlak dapat dipahami sebagai kemampuan individu, perusahaan, wilayah atau daerah, dan bahkan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan dengan entitas lain yang memproduksi barang dan jasa sama. Konsep keunggulan mutlak dikembangkan oleh Adam Smith yang dituangkan dalam buku Words of Nation. Dalam konsep tersebut, Smith menerangkan bahwa negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan mengkhususkan atau spesialisasi pada produksi barang yang lebih efisien dibandingkan negara lain. Negara-negara yang memiliki keunggulan mutlak dapat memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Dari hasil perdagangan tersebut, suatu negara dapat membeli barang dan jasa dari negara lain yang tidak mampu diproduksi sendiri atau biaya produksinya lebih besar jika diproduksi di dalam negeri. Teori keunggulan mutlak Adam Smith. Teori ekonomi mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada abad ke-16 hingga 18, teori ekonomi yang berkembang dan banyak diikuti adalah merkantilisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional dapat dirancang untuk memaksimalkan perdagangan negara, cadangan emas, dan juga uang. Sering dengan berkembangnya zaman muncul pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif sehingga memicu perubahan teori ekonomi. Mekanalisme dinilai tak lagi sesuai dengan perubahan zaman, sehingga mendapat kritik dari para ekonom pada masa itu. Salah seorang diantaranya adalah Adam Smith. Adam Smith kemudian mengembangkan teori ekonomi menurut pemikirannya sendiri untuk melawan mekanisme. Adam Smith merupakan ekonomi pertama yang mengembangkan tentang konsep keunggulan mutlak atau absolut. Bukunya yang bertajuk The Words of Nation, Smith menunjukkan bahwa melalui biaya peluang di mana peraturan yang mendukung suatu industri mengambil sumber daya dari industri lain yang mungkin lebih menguntungkan. Dalam lingkup yang luas, Smith memadukan prinsip biaya peluang dan spesialisasi yang sama dengan kebijakan ekonomi internasional dan prinsip perdagangan internasional. Di sini Smith menjelaskan bahwa kebijakan impor barang dari luar negeri dinilai lebih baik dan efisien apabila biaya produksi di dalam negeri untuk jenis barang atau jasa yang sama dirasakan lebih mahal. Kebijakan ini memungkinkan negara pengekspor untuk menempatkan sumber daya yang dimiliki ke dalam industri yang lebih produksi atau efisien. Keunggulan mutlak dan komparatif. Selain keunggulan mutlak, ada pula keunggulan komparatif. Meski sama-sama keunggulan, namun keduanya seringkali dikontraskan karena memang memiliki perbedaan yang nyata. Keunggulan mutlak mengarah pada keunggulan yang jelas dari spesialisasi dan perdagangan di mana setiap produsen memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan barang. Sementara keunggulan komparatif lebih mengarah pada kemampuan produksi menghasilkan barang atau jasa dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan produksi lain. Contoh keunggulan mutlak. Bagi Anda yang telah berkecimpung di bidang ekonomi, tentu tak sulit untuk memahami konsep keunggulan mutlak. Namun berbeda dengan mereka yang tidak memiliki dasar ilmu ekonomi yang memadai. Mungkin agak sulit untuk bisa memahami konsep keunggulan mutlak ini secara gampang.
Untuk memahami keunggulan mutlak secara lebih mudah, berikut ini dapat diberikan contoh khusus produksi yang sama antara Indonesia antara Vietnam. Kedua negara tersebut memproduksi dua jenis barang yaitu pakaian dan sepatu. Asumsinya dapat memproduksi kedua jenis barang tersebut. Kedua negara menggunakan tenaga kerja sebanyak 100 orang dengan pembagian sebanyak 50 orang untuk memproduksi pakaian dan 50 orang lainnya memproduksi sepatu. Jika Indonesia dan Vietnam melakukan spesialisasi, maka hasil produksi akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya pemindahan tenaga kerja dan produksi sepatu. Pakaian untuk Indonesia dan pakaian ke sepatu untuk Vietnam. Produksi yang hanya difokuskan pada suatu produksi saja tentu akan meningkatkan volume produksi. L. Mencapai keunggulan mutlak. Bagaimana keunggulan mutlak dapat dicapai? Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian keunggulan mutlak dapat dilakukan dengan cara melakukan produksi berbiaya rendah. Setiap entitas bagi individu, bisnis maupun negara dapat mencapai keunggulan mutlak apabila mampu memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah. Jika dibandingkan dengan pesaing, keunggulan mutlak dapat ditetapkan sebagai berikut. Penggunanya bahan baku untuk memproduksi suatu barang atau jasa jumlahnya akan lebih sedikit. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produksi lebih murah sehingga biaya produksi lebih rendah atau efisien. Proses produksi barang atau jasa membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kegiatan produksi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk menggunakan pekerja yang lebih murah upah per jamnya. Poin M. Kritik terhadap keunggulan mutlak. Tak dipungkiri bahwa keunggulan mutlak memberikan keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial. Poin N. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif sendiri adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Selanjutnya poin O. Perbedaan antara keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Sedangkan biaya peluang sendiri adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Sementara itu unggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah, muncul ketika sebuah negara A menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama, B menghasilkan kualitas dan yang sama tapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau menghasilkan kualitas yang sama tapi lebih cepat. Poin P sendiri, contoh keunggulan kooperatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional, itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlambat. Untuk poin Q, kritik terhadap keunggulan kooperatif. Menurut Ricardo ada sekitar 5 kritik terhadap keunggulan kooperatif. Untuk 1, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Yang kedua, perdagangan antara negara melibatkan biaya transportasi. 3, mengapa tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi, modal, sumber daya, dan kewirausahaan permanen penting dalam produksi. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile, bekerja membutuhkan waktu untuk menentukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Yang terakhir, yaitu yang kelima, model mengecualikan efek teknologi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dengan keunggulan kooperatif, keuntungan yang diperoleh satu daerah dan negara karena mengadakan spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang yang mempunyai sifat nilai relatif yang lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Yang kedua, dengan adanya selisih antara harga jual dengan harga beli merupakan keuntungan
baik perdagangan valuta yaitu bank pemerintah maupun bank swasta. Yang ketiga, dengan adanya lembaga ekonomi internasional, maka tidak menutup kemungkinan adanya hubungan kerjasama ekonomi internasional. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Secara rinci, kerjasama internasional bertujuan sebagai berikut: A. Mencukupi kebutuhan dalam negara, B. Meningkatkan produktivitas dalam negeri, C. Memperluas lapangan kerja, D. Memperkuat rasa persahabatan, E. Meningkatkan pendapat negara melalui ekspor dan impor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.